Apakah suara yang jelek bisa jadi bagus? Yes, bisa. Nonton sampai habis. Tapi sebelumnya ada dua hal dulu yang harus saya sampaikan. Yang pertama, beauty is in the eye of the beholder. Artinya, suara enak atau nggak enak itu tergantung si pendengar. Yang kedua, yang penting banget adalah suara kita adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Jadi saya tuh nggak tega kalau bilang suara kita tuh jelek. Oke, setelah dua hal tadi kita bicarakan, yuk kita lanjutin pembahasannya. Dalam musik dan nyanyi ada hal yang abstrak dan kita nggak bisa ukur. Contohnya adalah feeling. Yang berikutnya adalah, apalagi ya? Kayaknya feeling doang. Yang lainnya bisa diukur. Contohnya, pitch. Ada tinggi, ada rendah. Ketukan. Ada slow, ada cepat. Dinamika. Ada keras, ada lembut. Begitupun juga dengan warna suara atau tone. Ada yang cempreng, ada yang bulat. Semua itu bisa diukur. The good news is, kalau sesuatu bisa diukur, artinya dia pasti bisa diatur. Ya dong, AC panas, tinggal didinginin. Suara TV kegedean, dikecilin. Iya kan? Nah, kalau buta nada gimana? Sama aja. Memang setiap orang memiliki kepekaan nada yang berbeda-beda. Tapi kepekaan nada itu bisa dilatih. Dengan apa? Dengan ear training dan latihan vokal. Contohnya dengan video saya yang ini. Do, mi, re, fa, mi, sol. Ya, fakta ini kita pegang dulu ya. Selanjutnya, mari kita lihat nyanyi enak dan nyanyi nggak enak. Nyanyi enak adalah hasil dari bunyi-bunyian yang harmonis. Sedangkan nyanyi nggak enak adalah hasil dari bunyi-bunyian yang tidak harmonis. Kalau dicontohkan dalam bentuk visual, ini harmonis, ini tidak harmonis. Harmonis itu maksudnya gimana? Contohnya ya, apakah pitch dia nyanyi pas nadanya? Apakah ketukannya harmonis dengan temponya? Atau apakah suaranya maksa atau enggak? Itu adalah hal-hal yang mengkontribusi kepada harmonis atau tidaknya nyanyian seseorang. Semua hal yang saya sebut tadi bisa diatur. Bisa diatur tuh maksudnya gimana? Ya bisa dilatih. Buka YouTube sekarang, lalu search vocal transformation. Ada banyak penyanyi yang menunjukkan hasil kerja keras mereka. Dari yang nyanyinya belum enak sampai jadi enak didengar. Kok mereka bisa? Jawabannya adalah latihan, latihan, dan latihan. Terus apa yang dilatih? Latihan nyanyi dong. Tapi nggak sekedar nyanyi doang. Sebelum kita latihan nyanyi, kita harus identifikasi dulu masalah kita apa. Apa yang bikin nyanyian kita tidak harmonis? Apakah pitch kita berantakan? Apakah tempo kita nggak pas ketukannya? Atau apakah improv kita lebay? Atau mungkin juga lagu yang kita nyanyiin nggak pas dengan style kita? Atau mungkin ada part yang ketinggian atau ada yang kerendahan? Bisa jadi masalah nada dasar. Identifikasi dulu apa masalah kita dan apa yang membuat kita tidak harmonis. Karena kita hanya bisa memperbaiki suatu masalah kalau kita tahu masalahnya apa, ya kan? Bener kan? Ya udah, sekarang caranya gimana? Ini advice saya. Rekam dan evaluasi. Lakukan ini secara berkala. Kenapa kita rekam? Karena saat kita nyanyi, kita tidak bisa menilai diri sendiri. Otak kita terlalu sibuk konsentrasi untuk bernyanyi. Makanya direkam, setelah itu kita dengerin lagi, dan kita evaluasi. Oh, ketahuan nih, saya pitchy di bagian sini. Oh, di bagian sini saya temponya berantakan. Oh, di sini saya improvnya lebay. Setelah kita tahu, tinggal cari solusinya. Yang mana di YouTube channel Vokal Plus banyak banget videonya. Search aja, Fales Vokal Plus, Tempo Vokal Plus, Dinamika Vokal Plus, ada semua videonya. Ini baru dari satu channel. Di YouTube bertebaran cara-cara latihan untuk hal-hal yang spesifik seperti tadi. Seiringan dengan itu, kita sebagai penyanyi wajib banget mengasah terus selera kita dan juga referensi musik kita. Kalau kita pengen bagus nyanyi R&B, ya dengerin R&B setiap hari. Kalau kita pengen bagus nyanyi keroncong misalnya, ya dengerin keroncong setiap hari. Karena apa yang kita dengar setiap hari akan berpengaruh ke style kita saat kita nyanyi. Jadi, kita harus immerse ourselves dengan style yang ingin kita nyanyikan. Listen, 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 and listen. Ya udah, sekian dulu untuk video hari ini. Semoga bisa membuat kalian terus semangat dan terus belajar. Karena kita sebagai seniman, sebagai musisi, sebagai penyanyi, itu belajar nggak ada berhenti ya. Terus, saya juga sampai sekarang masih terus belajar. Apakah kamu punya pengalaman seputar hal ini? Yuk, share di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton video ini. Saya Indra Aziz, The Proud Singer. And as always, bebaskan suaramu!